Halo teman-teman semua, di kulum-kulum, di kunyah-kunyah, Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya, Aisyah Dwi Ramadanti, si tukang review dengan NIM 2213400009. Oke teman-teman, pada video kali ini yaitu video learning journal, saya akan mereview kembali pada materi pertemuan ke-13 di mata kuliah Public Speaking. Nah, kebetulan pada pertemuan 13 ini menjadi pertemuan terakhir kami di mata kuliah Public Speaking karena perjalanan semester kami sudah akan selesai seperti itu. Jadi ini adalah video learning journal terakhir dari mata kuliah Public Speaking di semester 6. Oke, karena ini video terakhir dari learning journal mata kuliah Public Speaking, maka kita semua harus semangat ya. Oke, sama seperti video sebelumnya, dari video awal sampai video saat ini, saya akan mereview kembali materi yang sudah kami bahas pada pertemuan kemarin, yaitu tentang ice breaking. Ice breaking itu sama seperti suatu kegiatan yang menyenangkan. Kayak sebelum saya bahas pada materi terakhir yaitu ice breaking, sama seperti sebelumnya bahwa di setiap kelasnya itu Bapak dosen akan memilih secara random mahasiswanya untuk melakukan public speaking di hadapan kami semua. Nah, kebetulan jumlah mahasiswa kami itu sudah dihitung dengan banyaknya pertemuan mata kuliah kami. Maka pada pertemuan kemarin yang maju untuk melakukan public speaking itu hanya 2 orang, sisa 2 orang, yaitu saudari Nur Hasanah dan saudari Nur Fadila. Nah, yang pertama ada saudari Nur Hasanah. Di sana saudari Nur Hasanah menjadi reviewer gitu ya, yaitu mereview produk kecantikan atau skincare dan juga step-step dalam make up gitu-gitu, dan juga merekomendasikan skincare apa yang bagus dan juga menjelaskan harganya berapa dan kegunaannya itu seperti apa. Nah, setelah kami semua mendengar public speaking yang dibawakan oleh Nur Hasanah, dilanjut dengan public speaker yang kedua yaitu saudari Nur Fadila. Di sana saudari Nur Fadila menjadi seorang guru, yaitu menjelaskan kayak seperti makna atau intisari dari surat Al-Fatihah. Nah, oke, karena kita semua sudah mendengarkan kedua public speaker yang sangat hebat pada pertemuan terakhir ini, maka langsung dilanjut dengan materi yang terakhir juga yang dibawakan oleh kelompok 1, yaitu tentang ice breaking. Oke, pada pembahasan ice breaking kali ini, teman-teman siapa yang tahu apa itu ice breaking? Oke, seperti yang sudah kita ketahui, juga yang udah sering kita dengar, ice breaking itu sebuah games atau sebuah kegiatan kecil yang dilakukan di dalam sebuah acara, atau sebuah kegiatan kecil yang diselipkan di dalam acara, yang dimana kegunaan dari ice breaking ini sendiri yaitu untuk menyemangatkan kembali audiens atau penonton di sana, dan juga untuk mengurangi atau menghilangkan rasa ngantuk, jenuh, juga bosan dari kegiatan itu sendiri, yang dimana ice breaking ini akan mengembalikan rasa semangat, juga rasa fokus atau konsentrasi dalam acara tersebut, dalam kegiatan tersebut, seperti itu. Nah, kapan sih ice breaking ini dilakukan dengan tepat? Di saat kita sebagai pemateri atau kita sebagai moderator, pokoknya kita yang berada di panggung itu sudah melihat gerak-gerik audiensnya itu kayak udah nggak fokus atau udah ngantuk, udah nggak memperhatikan seperti awal. Nah, itu tuh boleh diselingi oleh ice breaking, yang dimana ice breaking itu akan mengembalikan rasa fokus dan juga akan mengembalikan rasa semangatnya gitu. Nah, biasanya kemampuan dalam berkonsentrasi atau fokusnya mahasiswa itu bisa dilihat dari usianya. Contohnya jumlah usia kita
dikalikan dengan 1 menit. Misalnya usia saya 20 tahun dikali 1 menit, berarti tingkat fokus atau konsentrasi saya itu hanya 20 menit. Nah, jadi setelah 20 menit ke belakang itu saya udah mulai merasa nggak fokus, udah mulai ngerasa ngantuk, nggak bersemangat, jenuh, dan lain sebagainya. Maka bisa diselingi dengan ice breaking, yang dimana ice breaking itu bisa menimbulkan rasa semangat dan rasa konsentrasi itu balik lagi. Nah, manfaat dari ice breaking sendiri itu bukan hanya untuk kesenangan saja, yaitu ada melatih kerjasama, menghadirkan rasa kebersamaan, yang dimana biasanya ice breaking itu kan lebih cenderung kayak game gitu ya, yang dimana gamesnya itu bisa jadi contohnya gini. Misalnya moderatornya itu atau hostnya atau MC-nya itu nyuruh audiensnya itu misalnya berdiri membuat letter U gitu. Nanti biasanya host atau moderator itu suka bilang gini, misalnya kalau kakak bilang bilang berempat gitu, nanti suruh gimana caranya ngambil atau gimana caranya audiensnya ini harus bisa berempat gitu, berkubu dalam jumlah 4 orang gitu. Nah, kadang-kadang yang hadir atau yang ada dalam acara tersebut itu nggak semuanya itu orang kenal gitu, jadinya bisa meningkatkan rasa kebersamaan. Juga ada juga ice breaking yang mengedukasi gitu, seperti sambung cerita, juga seperti berhitung, yang dimana itu bisa meningkatkan konsentrasi, bisa meningkatkan kreativitas, dan juga menjalin kedekatan. Nah, jadinya yang tadinya audiensnya itu atau penontonnya atau pesertanya itu nggak kenal satu sama lain, jadi mau nggak mau dalam ice breaking itu tuh mereka harus bisa kompak, harus bisa kerjasama gitu, karena biasanya dalam ice breaking itu kalau yang kalah itu suka ada punishmentnya, itu tuh supaya audiensnya itu nggak ngantuk, supaya kembali semangat lagi, seperti itu. Itu untuk manfaat dari ice breaking. Nah, dilanjut dengan jenis-jenis ice breaking. Jadi, ice breaking itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada jenis fun story, yang dimana fun story ini bisa jadi bercerita lucu. Nah, ini nih juga bisa jadi fun story ini dilakukan secara bersambung gitu ya. Misalnya dari A ke B ke C ke D gitu. Nah, itu tuh misalnya gini. Moderator tersebut atau host tersebut itu misalnya nyontohin kayak aku pergi ke, nanti si moderator itu tunjuk kamu ke pasar kamu pagi hari, kamu dengan ibu kamu membeli jeruk gitu. Itu tuh fun story ya, jadi kan segimana tingkat kefokusan mereka gitu. Nah, selanjutnya ada lagu. Lagu ini sama kayak sambung lirik gitu ya. Itu tuh kan seru, menyenangkan, karena ada sebagian yang tahu lagunya, ada juga sebagian yang nggak tahu lagunya gitu. Nah, jenis ice breaking selanjutnya yaitu ada tebak-tebakan. Ya, tebak-tebakan tuh ya sama kayak biasanya gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada tepuk-tepuk. Nah, tepuk-tepuk ini biasanya digunakan kalau audiensnya itu atau penontonnya itu masih anak-anak. Kadang kan anak-anak tuh sulit untuk fokus ya, sulit untuk konsentrasi, atau lebih mudah cepat mengantuk. Jadinya harus menggunakan ice breaking yang rame gitu, harus yang ada tepuk-tepuknya supaya kayak balik lagi semangatnya, terus supaya nggak ngantuk juga. Nah, selanjutnya yaitu ada permainan rakyat. Permainan rakyat ini sangat banyak kayak macamnya. Bisa jadi seperti misalnya kalau kakak bilang 1, teman-teman harus menjadi patung. Misalnya kalau kakak bilang 2, teman-teman harus menjadi rumput, misalnya gitu, rumput yang bergoyang. Kalau kakak bilang 3, teman-teman harus seperti lagi mengaduk atau mengayuh sampan. Kalau kakak bilang 4, teman-teman harus menjadi misalnya lampu merah gitu, dan permainan rakyat lainnya. Seperti itu. Nah, karena kita sudah tahu pengertiannya, kita sudah tahu manfaatnya seperti apa, juga kita sudah tahu waktu yang tepat
tepat untuk menggunakan ice breaking dan juga kita sudah tahu jenis-jenisnya, maka pada pertemuan kemarin itu dicontohkan gimana kegiatan ice breaking. Jadi pada kelas kemarin itu sangat seru, di pertemuan terakhir itu sangat seru. Jadi kita semua satu kelas itu main, mempraktikkan ice breakingnya itu seperti apa saja. Ada mulai dari sambung cerita, juga ada dari permainan rakyat, yang dimana kita main 1, 2, 3 door kayak gitu. Pokoknya seru banget gitu ya pada pertemuan kemarin. Nah, mungkin hanya itu saja materi yang kami bahas pada pertemuan 13 kemarin di mata kuliah Public Speaking. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada video Learning Journal kali ini. Tapi sebelum video ini saya tutup, saya akan memberikan kesan pesan pada mata kuliah Public Speaking ini, yaitu saya merasa bangga, juga saya merasa senang karena bisa mengikuti mata kuliah Public Speaking ini yang diampu oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Adi Kusuma. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah mengajar, juga Bapak sudah memberikan juga mengajarkan sebuah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami, khususnya bagi saya sendiri yang belum bisa bisa dikatakan belum bisa, juga belum baik dalam melakukan public speaking, dan juga dengan tugas-tugas yang beliau berikan kepada kami, khususnya kepada saya, yaitu dengan membuat learning journal di setiap pertemuannya itu. Meski di awal sangat tertekan khususnya bagi saya, tapi seiring berjalannya waktu jadi enjoy juga karena tekanan dari beliaulah yang menjadikan kami sebuah kewajiban, dan juga membuat kami agar kami itu lebih berani lagi, juga membuat kami lebih bisa lagi, lebih mahir lagi dalam berpublic speaking di hadapan umum. Meskipun kami belum terjun langsung ke hadapan masyarakat, tapi dengan adanya video seperti ini sangat melatih, juga sangat mengedukasi kami, khususnya saya. Dan semoga video learning journal yang saya sajikan di channel YouTube saya ini dapat membantu teman-teman semua yang membutuhkan video tugas learning journal seperti itu. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada video learning journal kali ini. Dan ini menjadi video terakhir. Dan pembahasan terakhir pada pertemuan kemarin yaitu Bapak dosen membahas terkait UAS. Kami diberikan tugas UAS oleh Bapak dosen, yaitu sebuah video dengan teknik sinematik fotografi, yang dimana kami menjadi public speaker juga dengan durasi 40 menit, dan itu dibebaskan untuk kami, terserah kami mau menjadi apapun itu, yang penting kami menjadi public speaker yang baik gitu. Jadi teman-teman, video learning journal itu hanya sampai sini saja dan akan ditutup video UAS yang akan saya upload nanti. Teman-teman jangan lupa nonton ya. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada video learning journal ke-13 atau terakhir dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika saya kurang dalam menyampaikan sebuah materi. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk saya agar saya bisa menjadi yang lebih baik lagi di kedepannya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.